Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan kakak. Sabtu ini kakak akan membawakan renungan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai renungan, alangkah baiknya kita mengucap syukur dulu kepada Tuhan dengan berdoa. Jadi adik-adik, kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Kami dapat menerima kesehatan di pagi hari ini dengan penuh sukacita dari Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, agar kami dapat memahami isi renungan yang akan kami dengar nanti. Berkati juga dengan teman-teman kami, agar teman-teman kami dapat mengikutinya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu, Sabtu yang lalu, kita mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kebun anggur Nabot. Nah, Sabtu ini kakak juga akan bercerita tentang kebun anggur, tentang pokok anggur yang benar. Nah, adik-adik pasti bertanya, kok anggur terus sih kak? Adik-adik boleh nanti lihat video ini. Setelah kita lihat videonya, nanti kakak akan jelaskan sedikit dari cerita video ini. Adik-adik kita dengarkan dulu, kita lihat video ini. The B-I-B-L-E, yes that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Yohanes 15 ayat 5a. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kak Bulan, lihat tanaman ini bunganya bagus banget loh Kak Bulan. Wah, iya, betul, bagus banget bunganya ya. Itu karena semua tanaman yang ada di kebun ini dirawat dengan sangat baik. Memangnya tanaman itu perlu dirawat ya Kak Bulan? Tentu saja Mentari, semua tanaman itu harus dirawat, dipelihara dengan baik supaya bisa bertumbuh dengan sehat. Oh iya, aku ingat Kak Bulan, seperti cerita sekolah minggu kemarin. Itu tentang pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku seperti pohon anggur yang benar-benar menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Allah. Dan Bapakku seperti petani yang merawat pohon anggur itu. Dia memangkas setiap cabangku yang tidak menghasilkan buah, dan dia mengurangi daun pada setiap cabang yang sedang berbuah, supaya buahnya bertambah banyak lagi." Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, "Aku memang seperti pohon anggur, dan kamu seperti cabang-cabangku. Kalau kamu tetap hidup bersatu dengan aku, dan aku tetap hidup bersatu dengan kamu,
maka kamu akan menghasilkan banyak buah. Tapi kalau kamu terpisah dariku, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Wah, hebat sekali Mentari. Nah, kalau Mentari sendiri mau menjadi seperti ranting yang mana? Aku mau menjadi seperti ranting yang berbuah banyak dong, Kak. Aku mau selalu bersatu dengan Tuhan Yesus. Aku mau mentaati firman Tuhan yang sudah aku dengarkan. Pasti Bapa di dalam surga senang sekali kan, Kak? Tentu saja Mentari. Dan seperti petani yang merawat pohon anggurnya, begitu juga Bapa di surga akan selalu menjaga dan memelihara kita. Iya ya, Kak. Jadi aku gak perlu khawatir dan takut lagi ya, karena kan Bapa di surga selalu memelihara dan menjaga aku ya, Kak. Aku senang sekali, Kak. Kita berdoa yuk, Kak. Teman-teman di rumah, ayo kita berdoa bersama ya. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami dan selalu menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah lihat tadi videonya? Bagaimana menurut adik-adik? Nah, di sini kakak akan jelaskan. Pokok anggur itu adalah kita. Dan Tuhan Yesus sebagai orang yang merawatnya. Jadi, seperti yang ada tertulis di Alkitab, jika engkau di dalam aku, kata Tuhan Yesus ya, jika engkau di dalam aku, maka engkau akan berbuah. Jika engkau di luar dari aku, maka engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi adik-adik, kita harus tetap mengandalkan Tuhan, agar Tuhan menuntun dan mengarahkan hidup kita untuk menjadi yang lebih baik. Begitu juga dengan adik-adik, mengarahkan hidup dengan apa, Kak? Dalam hal belajar. Jika kita belajar mengandalkan Tuhan, berdoa sebelum melakukan kegiatan, Tuhan akan membimbing kita dalam belajar. Tuhan akan menuntun kita dalam mengikuti ujian. Jadi, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, pasti nanti hasilnya akan baik, berbuah manis seperti pohon anggur yang dirawat oleh majikannya tadi. Jika anggurnya yang jelek, rantingnya yang jelek, itu akan dipangkas agar buah anggurnya tidak ikut rusak. Jadi kita harus tetap berada di dalam Tuhan Yesus. Jangan pernah goyang, jangan pernah ragu untuk mengikuti Tuhan Yesus. Begitu adik-adik. Nah, sampai di sini dulu renungan kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat renungan ini. Kita berganti dengan kakak yang lain. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati.